Perkeretaapian di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19 ketika Belanda masih menjajah Indonesia, tepatnya pada masa tanam paksa. Pada tahun 1864, kereta api pertama di Indonesia yang menghubungkan Semarang dengan Tanggung dibangun oleh NIS. Kemudian pengembangan jalur kereta api terus berlanjut dengan pembangunan jalur-jalur baru yang menghubungkan berbagai kota di Jawa dan Sumatera. Selama masa kolonial, pembangunan jalur kereta api didorong oleh kepentingan ekonomi Belanda seperti pengangkutan hasil-hasil pertanian dan mineral dari daerah-daerah produksi ke pelabuhan-pelabuhan utama. Jalur-jalur kereta api ini juga dimaksudkan untuk memfasilitasi mobilitas administratif, militer, dan perjalanan para pejabat kolonial. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkeretaapian menjadi tanggung jawab negara. Jawatan Kereta Api atau DKA didirikan sebagai perusahaan kereta api nasional yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA dan akhirnya menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 1991. Seperti yang kita ketahui, kereta api adalah salah satu moda transportasi pilihan masyarakat di Indonesia karena tarif yang lebih murah, fasilitas nyaman, hemat waktu, terhindar dari kemacetan, dan lain-lain. Salah satu tragedi kereta api di Indonesia terjadi pada tahun 2000 dan dikenang sebagai tragedi Terowongan Paledang. Peristiwa itu menjadi saksi bisu sejarah kelam perkeretaapian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello Delvers. Selamat datang di channel Tamara Delv. Video ini akan membahas mengenai tragedi Terowongan Paledang. Semua informasi di dalam video ini diambil sumbernya dari berbagai media dalam negeri. Terowongan Paledang merupakan terowongan yang terletak di Jalan Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor. Merupakan peninggalan zaman Belanda di era tahun 1800-an. Rel perlintasan kereta peninggalan zaman Belanda itu dibuat dengan bukan saja banjir keringat, air mata, tapi juga dengan darah dan nyawa. Tidak sedikit pribumi yang menjadi pekerja rodi meninggal dunia saat membangun rel yang menghubungkan Bogor dan Sukabumi itu. Rel yang dibangun dengan nyawa para pekerja rodi yang berasal dari berbagai daerah itu konon merupakan salah satu jalur kereta api tertua di Indonesia. Tidak ada yang spesial dari Terowongan Paledang ini selain sejarah pembuatannya dan kisah mistisnya. Hingga kemudian sebuah tragedi terjadi dan semakin membuat nama Terowongan Paledang sering dibicarakan oleh orang. Dan terowongan tersebut menjadi saksi bisu sejarah kelam dalam perkeretaapian Indonesia. Terowongan yang memiliki atap datar dengan panjang 10 meter dan tinggi serta lebar 3 meter ini memiliki ukuran yang pas dengan ukuran kereta api. Saking sempitnya jarak antara atap kereta dan terowongan tidak cukup untuk ukuran badan manusia jika berada di atap kereta meskipun dalam posisi menunduk dan berbaring apalagi duduk. Dan disinilah tragedi bermula sekitar 23 tahun yang lalu, tepatnya pada 12 Januari tahun 2000. Waktu itu bertepatan dengan libur sekolah dan libur lebaran. Stasiun Bogor sangat ramai. Banyak penumpang yang akan melakukan perjalanan ke Sukabumi. Beberapa di antaranya adalah para pelajar yang hendak menghabiskan waktu liburan mereka dengan berkemah di sekitar wilayah Sukabumi. Namun ternyata di tanggal 12 Januari itu masinis dan para petugas dibuat geram karena penumpang sulit diatur. Mereka diminta masuk ke dalam gerbong tapi lebih memilih untuk naik di atas gerbong. Petugas sudah memberi peringatan kepada mereka untuk tidak menaiki atap kereta karena nantinya mereka akan melewati jalur terowongan yang sempit. Namun pelajar ini tetap nekat naik ke atap kereta. Pada zaman itu naik ke atap kereta jelas tidak diperbolehkan, tapi banyak dilakukan oleh para penumpang. Para pelajar yang menaiki atap kereta inilah yang akhirnya menyebabkan keterlambatan jadwal keberangkatan. Memang saat itu kereta mengalami keterlambatan jadwal keberangkatan di tengah-tengah membludaknya jumlah penumpang. Kereta tersebut seharusnya berangkat pada pukul 12.50 siang waktu Indonesia Barat. Namun terlambat berangkat hari itu bukan karena adanya kerusakan atau kesalahan teknis, tapi lebih karena penumpang yang kebanyakan para pelajar ini tidak tertib aturan. Saat kereta api itu akan berangkat, bahkan petugas lagi-lagi memberi teguran karena sekelompok anak muda naik ke atap gerbong. Sebelum kereta bergerak, sebagian dari mereka sempat turun dan masuk ke dalam gerbong, tapi sebagian lagi tidak.
Kereta tersebut akhirnya berangkat pada pukul 15.45 sore waktu Indonesia Barat. Petugas meniupkan peluit dan kereta siap melaju meninggalkan stasiun Bogor. Keterlambatan jadwal keberangkatan kereta api bukanlah hal yang sering terjadi, namun kereta ini terlambat lebih dari 2 jam. Beberapa saat setelah kereta meninggalkan stasiun Bogor, para pelajar mulai meninggalkan gerbong dan kembali naik ke atap kereta. Mereka tampaknya tidak peduli dengan peringatan masinis dan petugas tentang terowongan Paledang yang beratap rendah. Bisa dibilang mereka tidak sadar dan mungkin beberapa sepertinya tidak tahu kereta akan melewati terowongan Paledang. Kereta dari stasiun Bogor menuju Sukabumi melaju dengan cepat, tidak seperti biasanya menurut keterangan saksi yang merupakan warga sekitar. Kemungkinan kecepatan dari kereta ini bertambah untuk mengejar keterlambatan jadwal keberangkatannya. Setelah beberapa saat kereta meninggalkan stasiun Bogor, tibalah kereta tersebut mulai mendekati terowongan Paledang. Dan beberapa saat kemudian terdengar bunyi dentuman serta gemertakan yang sangat keras, ditambah lagi teriakan-teriakan. Karena panik, warga sekitar langsung menuju ke lokasi teriakan itu berasal. Kereta api itu mulai melewati mulut terowongan dari terowongan Paledang dengan banyaknya penumpang yang berada di atap dari kereta. Sudah tidak bisa dibayangkan lagi paniknya orang-orang yang berada di atas kereta itu. Ada beberapa kesaksian yang menyebutkan bahwa di bagian depan dari kereta ini sempat ada yang berteriak terowongan. Tapi kemudian para penumpang yang ada di atap kereta ini tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan dirinya. Hingga kemudian yang terjadi adalah mulut terowongan ini mulai menghantam para penumpang yang berada di bagian atap kereta. Hal itu menyebabkan orang-orang yang ada di atap kereta tentu saja terluka dengan anggota tubuh yang mengenaskan. Bahkan tidak sedikit bagian tubuh yang masih menempel di atap kereta dan atap terowongan. Walaupun sebagian besar orang-orang yang berada di atap itu mencoba untuk menyelamatkan diri mereka, namun pada akhirnya beberapa orang dinyatakan tidak selamat. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi kecelakaan itu menyebutkan bahwa korban terpental sejauh 500 meter dari mulut terowongan. Warga sekitar langsung mencoba untuk membantu korban yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Bahkan ada salah satu kesaksian dari warga yang membantu proses evakuasi itu, ia sempat berkomunikasi dengan korban yang saat itu mengalami luka-luka. Pertanyaan dari korban ini adalah, apakah saya selamat? Namun setelah itu hanya beberapa detik setelahnya, korban kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan, beberapa pihak yang terkait ikut melakukan evakuasi terhadap jenazah lainnya yang menjadi korban dari tragedi Paledang ini. Sepanjang jalur terowongan Paledang ditemukan tubuh yang tergeletak dan semua korban ini langsung diamankan, ada yang ke rumah warga, ke masjid, hingga ke rumah sakit. Setelah dilakukan evakuasi, diketahui 12 orang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut, sementara yang lainnya mengalami luka-luka. Ada salah satu kesaksian dari warga sekitar yang membantu proses evakuasi dan ia menyaksikan bagaimana kecelakaan itu terjadi. Ia juga menyebutkan, malam hari sebelum terjadinya kecelakaan, memang ia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan wilayah tersebut. Karena kondisinya saat itu hening dan tidak seperti biasanya. Tapi karena warga sekitar sudah paham dengan cerita-cerita mistis di sekitar lokasi tersebut, maka mereka menganggap hal itu sebagai hal yang biasa. Namun ternyata warga sekitar tidak pernah menduga bahwa terowongan Paledang ini memakan korban jiwa. Terowongan yang memiliki sejarah kelam sejak pembangunannya pun semakin dikenal oleh masyarakat sebagai tempat yang angker. Sudah sejak lama penduduk sekitar menyebut terowongan itu sebagai tempat angker karena kerap kali warga mengalami kejadian mistis di sekitar terowongan. Beberapa orang mengisahkan kerap kali mereka mendengar derap langkah beberapa orang. Ada juga yang mengatakan mereka mendengar tangisan dari sekitar terowongan Paledang. Bagaimana tidak, mengingat sejarah pembuatannya, maka banyak orang yang kemudian akan berpikir bahwa wilayah tersebut memang angker. Selain dikenal dengan wilayahnya yang angker, diketahui juga bahwa terowongan Paledang ini dikenal sebagai jalur tengkorak karena cukup sering terjadi kecelakaan. Peristiwa yang menimpa para pelajar ini sebaiknya menjadi pelajaran untuk kita agar kita lebih menaati peraturan yang berlaku untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain.
Selain itu, mematuhi sebuah peraturan dan mengindahkan peringatan juga sangat penting. Peraturan dibuat dengan tujuan untuk keselamatan bersama agar dapat tertib sebagaimana mestinya. Dengan mengikuti peraturan diharapkan agar mereka dapat berangkat dan pulang dengan selamat sampai tujuan. Duka cita mendalam atas tragedi Terowongan Paledang. Semoga seluruh korban ditempatkan di tempat terindah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh keluarga korban diberikan keikhlasan dan juga ketabahan. Di balik kisah yang dialami oleh para pelajar ini, semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Itulah sedikit informasi dari channel Tamara Delf yang membahas mengenai tragedi Terowongan Paledang. Kalau kalian mau menambahkan informasi lain yang belum disampaikan di video ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah nyalain lonceng notifikasi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.